Jadi begini teman-teman Kristen ya. Kalau mau memperkenalkan Yesus itu Tuhan, jangan ke sini, kami nggak pakai itu. Ya, perkenalkan Yesus Tuhan itu kepada Oneness, jangan ke kami. Selesaikan dulu masalah kalian, baru bawa ke sini. Jadi kalau kau bercerita tentang Yesus Tuhan, mohon maaf, khusus kepada Pak Framing, saya anggap sampah ceritamu itu. Itu loh, nggak saya pakai. Nah, karena saya pernah jadi Kristen dan saya tinggalkan Kristen itu, saya pecat Yesus jadi Tuhan. Ngapain kau mau pamer Yesus Tuhan lagi kepada saya yang sudah saya pecat? Itu loh. Jadi jangan menceritakan Yesus Tuhan kepada saya. Kenapa saya di awal saya tidak mau menyentuh kitab suci? Bahasa nggak bagus, Aristo, pecat-pecat nggak boleh begitu. Kamu jadi orang debater nggak boleh. Kalau mau cerita Yesus Tuhan jangan di sini. Jangan begitu bahasanya. Kalau kita berdebat pakai logika aja, jangan emosi. Masa kamu pakai pecat-pecat? Nggak boleh begitu. Tuhan kami tetap adalah Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat. Gitu loh, nggak boleh begitu Aristo. Kamu tuh bahasanya kurang bagus. Mau kenapa? Mau apa kamu? Hah? Mau apa kalau kamu? Ya nggak boleh lah. Kalau itu kan nanti kamu diajab Tuhan Yesus kamu. Kalau begitu caranya. Saya tetap dari Tuhan kok, mau diajab saya. Apa kamu mau diajab Tuhan Yesus? Biar saya doain diajab kamu sekarang. Sekarang doain saya. Ya. Doain sekarang. Oke. Tuhan Yesus. Ya. Sekalian nabinya, nabi bawa sini, nabi ini juga bawa sini. Jadi Tuhan. Saya tinggal ngomong 2 menit, sesudah itu saya turun. Saya ngomong 2 menit, sesudah itu saya turun. Ini kepada dia dalam minggu ini saya harus dengar Yesus melakukan sesuatu yang dahsyat sama dia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan saya waktu 2 menit. Haleluya. Kenapa kami tidak percaya Yesus sebagai Tuhan? Karena dalam bahasa Yunani kata Kurius Yesus artinya Tuhan Yesus. Kalau nyonya Kuria. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus. Kenapa tidak tepat pakai Tuhan? Karena kata Tuhan berasal dari bahasa Sanskerta. Etimologinya adalah Tuh Yang. Ini nama dewa, pimpinan dewa yang tinggal di kayangan. Nama sesembahan orang-orang Hindu. Kalau kita lekatkan dengan Tuhan Yesus jadi Tuhan Yesus, maka tidak tepat karena nama jabatan dan sesembahan kita adalah dari Israel. Jadi Kurius artinya Tuhan. Kami orang Islam sangat menghormati Yesus. Disebut Tuhan adalah junjungan. Tuhan adalah atasan. Tuhan ada otoritas. Tetapi bukan sesembahan. Demikian untuk sementara. Bagaimana dia mau berdoa kepada Yesus? Yang saya tidak percaya Yesus Tuhan. Berbusa mulutmu nggak bakal saya percaya, bro. Oke, aku yakin kalian memang sudah menolak Yesus Tuhan. Kalian sudah nggak percaya, itu udah clear. Justru karena kalian sudah nggak percaya lagi lama kita berdebat dan dialog. Kalau sudah percaya kita nggak ngobrol lagi di sini. Nah, saya mau jawab dulu Pak Dance. Dengar Pak Dance. Bapak jangan hanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan udah kami tinggalkan Yesus. Ya nggak apa-apa. Dan lihat nih, Anda itu seorang katanya S1. Anda harus tahu bahasa Indonesia. Baca Pak bahasa Indonesia kata Tuhan. Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia adalah tempat orang mengabdi. Tuhan adalah di mana kita mengabdi kepada Dia. Ya, itu kata Tuhan. Dialah penguasa dan kita perlu mengabdi kepada Dia. Jadi kalau kami sebut Tuhan Yesus, kalau Anda bilang Kurios adalah Tuhan, itu kami tempat mengabdi kepada Yesus. Berarti ya kalau Anda nggak mengabdi kepada Dia, terserah. Tetapi yang jelas secara definisi bahwa Tuhan kami adalah Yesus. Jadi kami pengabdi kepada Yesus. Ya kalau kalian nggak mengabdi kepada Yesus, ya terserah kalian. Ya kalian tersesat sendiri. Gitu loh, Dante.
Yohanes pasal 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tetapi dalam bahasa asli kata guru dan Tuhan didaskalos kai kurius, artinya junjungan dan Tuhan. Karena kata Tuhan itu asal usul kata itu adalah sesembahan nama dewa, nama pimpinan dewa yang tinggal di kayangan. Yang kami punya maksud sesembahan itu hanyalah Allah. Ya. Woi Premeng, kalau orang lagi ngomong Daripada kita itu adalah dengerin. sesat. Jangan di off. Itu kurang ajar lu. Tadi Bang Aris tuh ngomong lu juga begitu. Alkitab dulu kata Tuhan itu Tuhan. Bahkan juga Alkitab Saksi Yehova tidak ada kata Tuhan tapi Tuhan. Itu terjemahan yang benar agar kita tidak kesasar menyembah satu Allah saja. Yesus sendiri mengajarkan muridnya menyembah satu Allah saja. Anda pengikut Yesus bukan? Kalau Anda pengikut Yesus, ikutilah Yesus. Yesus berdoa kepada Allah. Mana mungkin dia disebut Allah, disebut Tuhan, dia berdoa kepada Allah. Kalau Yesus berdoa kepada Allah, ikuti saja dia. Dia pernah katakan Allah satu-satunya dan aku adalah utusan. Yakini itu, Anda selamat. Di luar pada itu, Anda akan berada pada akhir hidup neraka yang kekal. Di luar Bible itu. Karena Alkitab menjelaskan, Anda harus tahu semakin menggali Alkitab itu, semakin menampakkan kebenaran Al-Quran itu. Hakikinya Islam itu. Betul. Oke. Ketika Anda Seorang membahas yang kata pindah Tuhan, agama dari Kristen ke Muslim, dia ikuti jejak Yesus. pikiran sudah selesai. Kalau Anda cinta Yesus harus Muslim. Karena Yesus adalah taat kepada Allah, setia kepada Allah. Semua nabi-nabi setia, taat, patuh kepada Allah. Jadi harus Muslim. Demikian, saya mau turun karena ada hal yang saya ingin sampaikan dengan teman-teman saya. Saya ada banyak tamu. Matius 27:28. Ya, Matius host, tidak apa, host. Nanti kita sambung berikut, host ya. Saya mau Matius turun. 28. Pak Matius Dance, makasih Pak Dance. Coba biarkan dia bicara. Matius 28. Ya. Jadi saya tambahkan, 18. Kepadaku telah diberikan kuasa maupun di sorga dan di bumi. Itulah artinya Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang dimana kita mengabdi kepada dia karena dia berkuasa atas sorga dan bumi. Jadi penguasa sorga adalah Yesus dan penguasa bumi adalah Yesus. Maka kalian harus menyembah kepada Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya tanggapi. Silakan. Kepadaku telah diberikan kuasa. Diberikan kuasa, bukan sumber kuasa. Itu pertama. Yang kedua, menurut kuasa. penyelidikan Yang kedua, Google, menerima kuasa. bahwa Matius pasal 28 itu hanya sampai pada ayatnya yang ke-15. Anda periksa Google sekarang. Apakah Matius pasal 28 ayat ke-19 itu berdasarkan ucapan atau tulisan para penulis asli? Maka Google menjawab, ini adalah ayat palsu. Bukti ayat palsu, saya katakan, baptisan mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Satu, para rasul tidak pernah membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi hanya membaptiskan dalam nama Yesus. Kisah 10 ayatnya yang terakhir. Nah, demikian juga Rasul Paulus mengajarkan hanya dalam nama Yesus. Artinya Yesus adalah perantara. Ya, lalu Anda dengarkan baik-baik. Yesus telah menyerahkan kekuasaan itu kepada Allah. 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Dengarkan baik-baik ini. Sekali lagi saya sampaikan 1 Korintus pasal 15 ayat 28.
maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Siapa dia itu? Dia adalah Allah. Jadi Yesus menaklukkan diri, Yesus menghormati Allah, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Saya baca lanjut, saudaraku. Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Artinya di sini Allah yang menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Saya baca terus, tapi jangan-jangan Anda nangis. Apalagi saya baca di dalam bahasa asli, memang betul-betul Anda nangis. Yang terakhir, supaya Allah menjadi semua dalam semua. Dengarkan baik-baik ini yang terakhir ini. Ini masih tetap di 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Yang terakhir, supaya Allah menjadi semua dalam semua. Itu dalam bahasa asli, segala sesuatu yang Yesus lakukan itu berasal dari Allah, dan kemuliaan apa yang ada pada Yesus itu hanya untuk Allah sang pencipta langit dan bumi. Demikian, host, aku minta izin untuk undur diri. Nanti kita ketemu di lain kesempatan. Jika ada kesalahan, minta maaf. Jika ada kelebihan, itu berasal dari Allah. Jangan kabur dulu. Jangan kabur. Makasih Pak Dancir. kabur, bro? Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, seperti hamba dan tuan tidak memiliki perbedaan. Demikianlah bahwa tuan dan hamba tidak ada yang lebih tinggi. Demikianlah juga dengan seorang pengutus dengan diutus tidaklah lebih tinggi. Artinya itu menjelaskan Yesus yang diutus dengan pengutus itu sama, equal. Dia tidak berbeda karena sama-sama tinggi. Yesus punya kehidupan sendiri karena dia sebagai manusia, dan Bapa punya kehidupan sebagai keilahian yang bersumber dari segalanya. Artinya mereka punya kehidupan untuk menjelaskan keberadaan Allah itu. Itulah makanya saya katakan kepada bahwa Tuhan kami, Karena Anda pakai data, saya pakai data. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-28 bagian terakhir. Karena panjang, saya baca paling ke bagian terakhir saja. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yesus sendiri ucapkan Bapa lebih besar daripada dia. Iya. Iya, biar saya Tuhan tetap Tuhan. ya. Yang Kamu harus diutus paham tetap yang di bawah namanya daripada yang Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid ayat 3 adalah Allah yang zohir dan batin. Ya, memang kalau nggak ma'rifat, nggak tasawuf, nggak paham itu. Ya, makanya kita harus belajar dulu sama orang tasawuf sama ma'rifat, biar kamu mengenal apa yang dimaksud Allah yang zohir. Satu lagi Aristo, kamu mengatakan Allahmu nggak kelihatan, menipu kamu. Di Al-Qiyamah ayat 23 Allahmu kelihatan. Di Al-Baqarah 210 Allahmu kelihatan, ya. Jangan nipu-nipu dong ayatmu. Saya lagi bela Al-Quran ini. Lanjut, framing. ya, kalau Bapa lebih besar itu mengartikan sebagai sumber, tetapi itu pada saat dia sebagai manusia. Namun di dalam Matius, Yohanes pasal 13 dan yang ke-16 tadi sudah jelas bahwa pengutus dan yang diutus itu tidak lebih tinggi. Jadi kami memilih bahwa berbagai banyak ayat menjelaskan keberadaan Yesus ini, antara Bapa dengan Yesus ini firman. Lihat nih, firman itu sendiri yang adalah Allah itu sendiri, itulah yang ada pada Yesus. Memang kamu katakan bahwa Allah tidak kelihatan, tetapi di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 itu dan 15-16, Allah kami dinyatakan oleh Dia yang ada di pangkuan Bapa. Jadi Yesuslah yang menyatakan Allah itu. Dialah yang zohir itu, dialah yang kelihatan itu. Nah sekarang, bagaimana Allah kamu tadi sudah dikatakan si haleluya, bahwa Allah kamu juga nyata. Tapi kamu melawan Al-Quran. Coba jangan lawan-lawan kalian Al-Quran ya. Dengar. Jadi begini ya Dalam teman-teman. Bible disebutkan, dalam Bible, 1 menit. Dalam Bible disebutkan aku dan Bapa satu. Di situ ada Bapa dan Anak. Bapa artinya sumber segala sesuatu, pemerintah.
Dan disebut anak, Yesus disebut anak, artinya dia patuh, dia harus mendengar apa yang disampaikan oleh Bapaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus tetap di bawah, Yesus tetap mendengar dan menyampaikan semua keputusan Allah. Jadi, Yesus ada utusan, demikian. Oke. Ini Saya mau tanya dulu si Islam di sini. Sebentar dulu Bang Framing. Menurut kalian di Al-Hadid ayat 3 siapa yang awal dan yang akhir itu? Coba kalian jawab. Jangan kemana-mana. Yesus ngaku utusan. Kenapa kalian paksa jadi Tuhan? Jawab, Pak. Itu dulu tanggapi. Saya ajari masalah Allah yang johir, ya. Ayo, siapa menurut kalian? host, Siapa menurut kalian Allah yang orang Syiah. Oke, lah bawa sekalian orang Syiah Oke. kemari. saya undur host, ada tamu. Loh, kok langsung kabur Danci? Danci kok langsung kabur? Gimana sih? Nggak ada Dante jangan kabur biar kamu dibaptis lagi Dante. Iya, gimana sih Danci nih? Dia ada tamu. Ayo dong. Nggak telat, Coba, dia saya mau tanya Muslim di sini, siapakah yang awal dan yang akhir di Al-Hadid ayat 3? Silakan. Siapakah yang pernah mati Allah yang Subhanahu wa taala tidak berawal dan juga tidak berakhir. Nah, disinilah kalian terjebak. Kalau yang awal dan yang akhir adalah Allah, berarti Allah kau diciptakan. Astagfirullahaladzim, bro. Sebab kalau ada yang awal, sebentar. Kalau ada yang awal, berarti ada yang menjadikan. Makanya kau itu harus diskusi dulu sama makrifat. Makrifat nggak terima dengan Lalu kau. mau dikatakan Kalau apa, kau Omega? mengatakan Lalu mau bahwa awal disandingkan akhir itu dengan adalah Allah, Omega. Oh, oke? tidak bisa. Tetapi Tidak bisa. dengerin. Tetapi kalau kamu paham yang zahir, maka Allahmu tidak tersangka menjadi diciptakan di Al-Hadid ayat 3. Ya, kalian harus belajar dulu sama orang tasawuf. Oh, Kasihan kalian ini. Alah, orang kau belajarnya sama orang Syiah. Bawa guru Oh tidak ada urusan sama orang Syiah. Tidak ada urusan. Loh, Ada kenapa yang kamu lapor terguncang? sama aku, haleluya. Bukan Kenapa kamu terguncang? Ketawa aku. Saya lagi bela Al-Quran. Bawa semua guru. Saya orang lagi Syiah bela itu Allah dan kemari. Al-Quran. Bagaimana mungkin kau mengatakan Allah kau diciptakan? Coba. Yang diciptakan itu Tuhanmu. Lu dari dulu nggak berubah-berubah. Allah kau diciptakan karena kau bilang Allahmu yang awal dan yang akhir. Kalau ada yang awal berarti ada yang menjadikan. Astagfirullahaladzim. Makanya belajar kalian ya. Yang melahirkan Nah, Tuhan kamu sekarang- siapa? Ya biar Yang belajar biar melahir- pinter yang gitu loh. melahirkan Tuhan kamu siapa? Jawab. Anaknya Allah kan ada, Isa. Yang melahirkan Tuhan kamu siapa? Iya, Allah punya anak enggak? Saya tanya dulu kalian. Bu, Yang melahirkan Tuhan kamu siapa? Maria. Maka sekarang saya tanya kalian, Allahmu punya anak enggak? Berarti dulu mana Maria sama Tuhan kamu? Yang saya tanya, Allah kau punya anak enggak? Lo kok takut? Bilang aja enggak punya, biar saya kasih ayatnya. Allah tidak Ayo. beranak dan juga Oke, diberanakkan. kau buka An-Nisa 171. Allah Baca. kau punya anak. Maria. Kasihan deh lo. Kamu Baca nggak tahu ayatnya. Allahmu punya anak. Baca Baca dong. ayatnya. An-Nisa Baca. 171 Bunyinya, bahwa bunyinya. Allah yang maha Aduh, kuasa dan dulu dan mengucap dari yang mulu, punya bocah. anak. Ya, Bocah jelas itu bocah ayatnya. Jangan Astaga. kau kritik-kritik. Tahu, Hei, tahu. buka Ayatnya. ayatnya, buka ayatnya. Haleluya. Ayo, buka ayatnya. Jangan terguncang lah. Saya lagi bela Al-Quran ini. Ayo, buka. Yang dilahirkan Haleluya. itu Iya, adalah lihat teman-teman, Tuhan mereka Kristus tidak berani yang membuka dimana bahwa tanpa ada Bunda Allahmu Maria, maka Tuhan Kristus punya tidak akan anak. pernah lahir. Buka dong, An-Nisa 171, Allahmu punya anak. Buka dong, kenapa takut buka Al-Quran? Ayo dong, kita Bukan sama-sama dong, mencari kok. kebenaran. Orang Lah aku buka membacanya dong. kok. Loh, buka saja. Ayo. Ya Ayo dong. sudah kau buka. Biar Kau buka. biar saya Buka. tunjukkan sama kalian yang dimaksud Iya, dengan kau buka. Allah yang johir gitu loh. Coba Ya. kau buka. Masa Allahmu kau bilang diciptakan? Parah Iya, kau kau Musa, buka. parah. Kau ini buka. parah. Kau Ngaku pejabat Islam. Musa ini buka. Kau Jangan cari ngaku remis. Islam kau ini. Kok malah kau Jangan bilang cari Allahmu remis. diciptakan? Jangan Hah? cari Loh, remis. sorry. Jangan cari remis. Ngapain cari remis? Makanya Justru buka cari remis ayatnya. itu ada di Makanya Al-Maidah buka 46. ayatnya. Cari
cari remisi itu ada di Al-Maidah 46, 47 dan 49. Ya maksud saya, makanya sekarang buka dulu. Teman-teman dia takut buka ayat Al-Quran. Dia takut buka ayat Al-Quran, teman-teman ya. Kenapa? Ada apa dengan Anda? Buka dong. An-Nisa 171. Ayo dong dibuka. Saya belum wudhu, bro. Saya belum wudhu, bro. Mulai menghujat dia. Bro. Mulai menghujat, bro. Beginilah kualitas Islam. Ketika nggak bisa berdebat, dia menghujat. Nanti saya yang di framing penghujat. Kasihan. Haleluya ya, si meledak. Iya, yang paling ditakuti pendebat Islam. Tadi Juma. Banyak cerita. Takut apaan? Bacot doang lu, ribut-ribut Ganti gitu. akun lu aja tadi kabur. Dia Dasar. debat di tempatnya Ken aja dengan saya kabur kok. Banyak kali cerita. Iya, Siapa yang dia takut aja sama tukang dia? kabur. Meledak itu haleluya, Bun. Haleluya. Meledak itu haleluya sih, Ya, haleluya. jadi Baru tahu ada, aku, oke. dia ada, tadi ada hamba Puji Allah. Tuhan, Sore tadi, haleluya meledak. sore tadi ada yang menyampaikan pada saya, tolong sampaikan sama Akhi Zuma bahwasanya orang Syiah dengan haleluya mereka bersekutu untuk menghancurkan Akhi Zuma. Jadi orang Syiah itu memberikan pengajaran pada si haleluya. Itu ada Mas. Iya. Puji Tuhan, haleluya Dia meledak. tadi pelintir, itu dia Pengajaran melintir ayat Al-Quran. Kapan kamu dibaptis lagi, Natalia? Apa Pak Framing? Orang Mau sudah cari keren masalah. menyembah satu Tuhan, Pak sudah Framing keren kayaknya mau cari masalah sama saya ini. keren menyembah satu Tuhan, masa diajak menyembah tiga Tuhan? Ini cuma bukan Macam angsa ini yang cuma dibawa aku yang share. bukan Karena balap. karena dulu namanya si Natalia itu pacar saya dulu. Hah? Alah, tai kucing lah. Natalia pacarmu? Natalia yang mana? Iya dulu namanya Natalia dulu, bukan kamu maksud saya. Bukan saya, Natalia yang mana? Kok kasihan? Natalia yang lain, yang diserupakan itu maksudnya. Oh, yang diserupakan. Baptis saya lagi kena mau baptis Mbak saya Emeda, kenapa? Mbak Emeda mau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau mau nanya Gimana, tentang Pak? Kalau mau nanya tentang surga pun nggak apa aja lah nanya. Oh, nggak ada lagi Pak. Saya udah denger tadi perdebatan segala macamnya. Iya, memang Tadi kalau saya ada nanya apa malah kemana-mana jadinya. Jadi yang saya mau cari pun jadinya udah jadi buyar kan, gitu. ini aja Tapi tentang surga Bukan aja. kemana-mana, Bu. Ibu udah dijabarkan. Sebelum Ibu nih mau mengetahui nih tentang objek dari surga, ya. Sebelum Ibu mengenal objeknya itu, sebelum kita memaparkan objek, Bang Aristo udah membedahnya. Sebenarnya objek tidaklah penting. Itu definisi yang dijabarkan. Kenapa Ibu nggak nangkep poinnya? Saya ikutin Udah panjang lebar, harusnya Ibu nangkep poinnya dong. Antara perbedaan dari definisi pencipta dan ciptaan. Nah, baru ada objek. Apa objeknya? Surga, bumi, neraka, dan lain-lain, Bu. Lo kalau Ibu nggak nangkap poinnya, ya Ibu percuma aja rasanya berjam-jam dengerin gitu kan. Makanya Tadi saya udah dengerin Pak Aristo bilang ciptaan dan pencipta. Saya udah ngerti Pak, tadi dibilang begitu. Nanti kalau saya bantah juga nanti kan tetap dah. Saya bilang saya terima, akan saya pikirkan, akan saya telaah di otak saya. Kan nggak jadi masalah toh? Iya, disinilah orang ini tidak paham, selalu membuat premis bahwa perbedaan antara ciptaan dengan mencipta, mereka nggak paham makna hakikatnya, syariatnya. Paham, lu yang mau tahu, lu aja baru naik, weh, framing, diam. Diam dulu, framing. Tuhan tidaklah diciptakan, melainkan menciptakan. dengar Dan dulu. Tuhan itu maha bergantung, bukan Gini, digantung. dengar dulu. Ini jelas. Biar dikit lagi aja. Justru Tuhanlah yang membuat, menciptakan dan diciptakan itu untuk dilakukan kepada semua ciptaannya. Lalu Yesus Tuhanlah yang pernah membuat, ciptakan apa? diciptakan. Apa yang Dengar dulu. diciptakan oleh Yesus itu apa? Dengar dulu. Tuhanlah dia yang sendiri adalah membuat ciptaan. diciptakan Menurut Kolose dan 1:2. Tuhanlah yang membuat ciptaan. Jadi yang membuat pencipta dan diciptakan itu ya Tuhan sendiri. Jadi kalau dia membuat diciptakan dan pencipta, ya dia yang berwenang. Orang punya dia sendiri. Nah, sekarang ketika di dalam Bible Yesus itu adalah ciptaan,
lalu Tuhan dari mana? Nah, Tuhan diciptakan. nah sekarang begini, kalau Tuhan yang menciptakan penciptaannya seperti itu diciptakan bahwa dia dari Tuhan, emang lo bisa larang Tuhan sebagai pencipta? Yang melahirkan Tuhan kamu siapa? Yang melahirkan Tuhan kamu siapa? Emang lo bisa larang Tuhan itu kalau dia menciptakan dirinya untuk dipahami oleh ciptaannya? Di sini nih, framing yang ngakunya guru STT. Saya dosen filsafat, Ya, Jadi oke, saya yang ngaku berbahasa dosen bagus. filsafat yang terhormat, gini ya. Dari logika tadi awal dari Ibu Erita naik, kita sepakat dulu untuk menyampingkan tentang iman, ya. Kita bicara logika nih, ya. Di dalam pelogikaan Anda sudah menabrak hukum fisika. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang ciptaan molekul dengan yang membuat molekul, ya, itu tidak uraiannya itu udah berbeda. Kalau Anda membuat framing sebuah narasi yang seperti itu, coba Anda belajar lagi filsafat lebih dalam deh. Lanjut, Bang Musa. Nah, begini, Anda memahami fisika kepada non-fisika, artinya Anda tidak memiliki narasi untuk menjelaskan dua hubungan itu. Karena di dalam berbagai teologi agama, fisika dengan non-fisika itu adalah serumpun untuk saling menyatu, mengerjakan. Saya ngomong dalam bahasa Indonesia loh, framing, bukan dalam bahasa Ibrani loh. Saya ngomong dalam bahasa Indonesia. Tadi di awal Ibu Ernita naik dan Bang Aristo memberikan penjelasan dan menyepakati, pertama, ini kitab apapun kitab sucinya, Bible, Al-Quran, dikesampingkan dulu. Ya? Iya. Anda Tetapi pahami? kenapa kamu bawa kepada kata fisika? Kamu yang Definisi, definisi. Lu denger dulu nih hubungan definisi, ya. Iya. Tadi saya sudah bahas. Dengan ciptaan. Iya. Ya, itu adalah dua definisi yang diukur dengan objek yang tidak bisa disamakan. Sampai sini Anda paham? Oke. Objek yang tidak bisa disamakan, begitu ya? Ya, Antara benar. pencipta dengan ciptaan. Benar. Nah, Anda jangan bawa Yesus nih, jangan bawa Bible lu. Bubuk lu kalau gua bawa Bible lu. Karena musuh lu sendiri adalah Bible lu. Bubuk lu sama gua. Tapi korelasi daripada ciptaan itu dengan pencipta itu punya hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada ciptaan berarti ada pencipta. Kenapa ada pencipta? Lu tahu objek gak? Kalau lu bicara tentang korelasi, lu bicara subjek. Gak bisa. Lu kalau udah jadi yang tukang sayur, jangan ngaku-ngaku jadi dosen. Malu. Umat lu malu, ntar. Umat lu malu. Kamu mau bawa dari sisi teologi, filsafat, atau fisika, ilmu alam, saya bisa ikutin cara berpikirnya. Tidak bisa, bro. Kita bahas objek. Kalau lu bicara korelasi, lu bicara signifikan, lu bicara hubungan, berarti yang kita bahas, yang lu bahas keluar dari konteks, udah subjek. Kalian ngomongin apa sih? Kalian? Udah. Diam lu, Binsar. Lu aja tadi sore gue tanya nggak ada tahu satupun. Diam lu. Bukan kelas lu ini, bukan kelas lu. Semua objek ciptaan itu muncul dari penciptaan, dari pencipta, ya. Nah, jadi kamu tidak bisa lepaskan ciptaan dari pencipta. Kalau kamu hanya bicara tentang ciptaan, berarti kamu menihilkan daripada ciptaan itu sendiri. Karena tidak mungkin ada objek ciptaan tanpa ada pencipta. Ketika Bible mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah ciptaan, lalu mengapa Anda Bang Framing mengatakan bahwasanya dia adalah pencipta? Di mana disebut Yesus ciptaan? Coba di mana Yesus? Di Kolose dan di Wahyu jelas di sana dikatakan bahwasanya dia adalah ciptaan Tuhan yang sulung. Ya. Salah paham kamu. Mana ada ciptaan Tuhan yang sulung? Terang begitu. Kalau sulung
sulung, dengarin. Kata sulung itu dipahami di dalam budaya bahasa sebagai anak pertama. Supaya kamu paham. Bungsu di dalam budaya bahasa keluarga adalah anak paling kecil. Lalu kamu bisa pahami dari kata apa ciptaan dari anak sulung dalam bungsu. Inilah logika belasi kamu. Bahwasanya dia adalah ciptaan Allah yang sulung, yang pertama-tama. Namun Salomo juga diciptakan yang pertama-tama dari keduanya, mana yang lebih dulu? Kalaupun memang Yesus itu dikata bahwasanya dia diciptakan dari pekerjaan Tuhan yang sulung lalu dianggap sebagai Tuhan, maka Salomo lebih layak dijadikan Tuhan sebab Salomo diciptakan sebelum semuanya ada. Sementara Yesus mengatakan bahwasanya dirinya itu diciptakan sebelum Abraham ada. Lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan di sana bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Tanpa Yesus tidak ada segala sesuatu itu. Kata siapa? Artinya, Yesus tidak pernah berkata itu. Nah, kenapa kamu Timotius? Kenapa kamu Wahyu dan Timotius? Kenapa Wahyu dan Amsal kamu ambil sementara Yohanes kamu tidak percayai? Itu artinya kamu kan memecah-mecahkan ayat kitab orang lain. Ketika di Amsal itu adalah pengakuan Salomo, dan di mana Yesus sendiri juga mengaku bahwasanya dirinya ini adalah diciptakan ada sebelum Abraham itu ada. Nah, dua-duanya ini mengaku bahwasanya dirinya ini adalah orang yang diciptakan. Nah, sekarang ketika kelayakan oleh karena Yesus itu dijadikan Tuhan oleh karena dia mengaku bahwasanya dia ada sebelum Abraham ada, maka akan lebih layak ketika Salomo sendiri juga mengaku bahwasanya dirinya juga diciptakan sebelum langit dan bumi ini digariskan. Kenapa proposisi Yesus ada indikasi ini belum jelas kalimatnya yang kamu pahami? Bahwa ketika disebut ciptaan lalu kamu hanya menyimpulkan Yesus sebagai ciptaan. Sementara di kitab lain di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 bahwa tanpa dia tidak ada segala sesuatu, bahwa di dalam dia menciptakan segala sesuatu. Kenapa kamu tidak menempatkan Yesus sebagai ciptaan dan kalimat itu? Jadi otoritas di dalam Bible itu adalah Yesus itu sendiri, yang dimana Yesus mengaku bahasanya dirinya lah yang menerima firman. Lalu perkataan-perkataannya lah yang harus kita ikuti, bukan perkataan orang lain. Yohanes 1 ayat 1 hingga 3 itu bukan perkataan Yesus, melainkan perkataan para filsuf Yunani. Amsal dan Wahyu juga yang pada kamu baca itu di Amsal itu bukanlah juga perkataan Yesus. Itu mengatakan bahwa dia ciptaan. Pengakuan Salomo. Amsal itu pengakuan itu bukan perkataan Yesus. Itu bukan perkataan Yesus. Salomo. Kenapa kamu ambil ngadi-ngadi perkataan Salomo? Perempuan. Dan kenapa kamu ngadi-ngadi buat ambil perkataan Salomo? Lalu itu bukan perkataan Yesus. Kalaupun harus dituhankan, maka Salomo lebih layak untuk dituhankan. Sebab apa? Salomo diciptakan sebelum semuanya ada, sementara Yesus diciptakan sebelum Abraham ada. Iya, terserah kamu. Mau kamu percaya Muhammad atau Allah juga Tuhanmu, terserah. Itu enggak masalah bagi saya. Tetapi kenapa ketika di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 bahwa tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang jadi, artinya tanpa Yesus tidak ada dunia ini. Jadi jikalau itu sudah jelas dikatakan kepada Yesus, mengapa kamu kutip Amsal Salomo sebagai bukti yang sangat jauh dari hubungan kalimat Yesus? Ini artinya kamu sangat membuat prediksi-prediksi falasi yang tidak bertanggung jawab dalam menafsir secara hakikat dan esensi penafsiran. Artinya kamu mengadi-ngadi. Nihillah cara berpikirmu. Begitu, Musa. Bisa nggak pelan-pelan aja suaranya? Sakit telinga tahu? Oh, karena saya memakai audio yang 90 juta. Bukan, kau itu pelan kan bisa. Orang-orang Tritunggal sombong-sombong betul ya. Justin mengaku 20 juta. Ini 25 juta. Tuhan dan Maria. Saya kan saya izin turun dulu ya. Lain kali saya naik. Baterai saya tinggal 3%.
Ya, mohon maaf, lain kali saya naik. Itu Terima kasih. Oke, lanjut, Bang Framing. Itu aku mau Jikalau tanya Mbak memang Emin, Mbak, Yesus boleh nggak? itu Tuhan, Aduh, beda. Aku mau tanya. teguhkan imanmu dan Beda. pegangan kencang-kencang, di mana ayat-ayat nanti akan menjadikan Beda. Yesus itu hanya Monitor. ciptaan. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Artinya, ketika disebut ditunjukkan Allah pencipta langit dan Allah pencipta langit Allah Subhanahu wa taala itu, maka Yesus berkata, Thomas, Thomas, sekian lama kamu bersama dengan aku. Akulah Bapa itu, kata Yesus. Artinya, Yesus mengatakan bahwa dia Bukan adalah akulah pencipta Bapa langit dan bumi itu. Jangan ditambah-tambahi. Inilah kerjaan Kristen, suka menambah-nambahi ayat. Yesus berkata, akulah dia. Maksudnya dia, Mesias itu yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Ketika Yesus sendiri berkata, bukankah ada tertulis tentang aku di kitab Mazmur dan di kitab para nabi, nubuatan tentang nabi yang akan datang. Kamu Bukan tidak Tuhan yang akan datang ke bumi. Oleh sebab apa? Di 2 Tawarik 6, ya, di 2 Tawarik 6 nomor 18 di sana dikatakan, jangankan langit dan bumi yang mengatasi segala langit, apa bunyinya lupa saya. Jangankan langit yang mengatasi segala langit, itu pun bumi pun tidak akan pernah mampu untuk menampungnya jika jika Tuhan, jika Allah hendak tinggal bersama manusia. Itu jelas kok di sana dikata. Maka Yesus bukanlah Allah itu sendiri ataupun Tuhan itu sendiri. Jangan ngarang cerita, Bang Framing. Sesuaikan dengan ayat-ayat yang tertulis. Oke, monggo silakan. Musa, kamu itu harus belajar bahasa Indonesia. Kalau kita membaca sebuah teks, konteks, ayat, kalimat, perkata harus dipahami dulu maksud dari tujuan ayat itu. Musa, kamu itu namanya Musa, tapi kamu nggak paham, nggak cerdas seperti si Musa yang diutus oleh Allah dari Mesir. Ketika ditanya Thomas, yang ditanya adalah Bapak Musa, yang ditanya itu Bapak. Kamu berarti menuhankan utusan. Dengar dulu. Jadi yang ditanya Thomas itu adalah Bapak. Yesus, tunjukkanlah kami Bapa itu. Bapa itu adalah sumber pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala itu. Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Yesus bilang apa? Thomas, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku. Kamu tidak tahu bahwa akulah dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Bapa. Dan apa jawab Yesus ketika Filipus bertanya demikian? Yesus menjawab, jangankan wujudnya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar, dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat melihatnya dapat hidup. Jangan ngarang cerita, Bang Framing. Sesuaikan dengan apa yang tertulis. Bukan Thomas, melainkan Filipus. Oke, silakan. Tuhan Framing bukan hanya dilihat, dilahirkan. Benar katamu itu, tetapi ingat, di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16, dialah yang ada dalam pangkuan Bapa itu, yang suaranya kamu tidak dengar, wajahnya kamu tidak lihat, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Artinya suara dan rupanya yang kamu tidak dengar dan tidak lihat itu sudah dinyatakan di dalam Yesus yang adalah Bapa itu. Itu berkaitan dengan yang disebut Yohanes pasal yang ke-16 tadi, 14 tadi. Tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Itulah Yesus itu. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi zahir di dalam tubuh manusia, yaitulah Tuhan kami Yesus Kristus dan juru selamat. Gitu Musa. Oke, jikalau memang Yesus itu Tuhan, lalu dikata di pangkuan Bapa, apakah Tuhan itu pangku-pangkuan? Kalaupun memang itu adalah Tuhan yang berpangku-pangkuan, maka jelas di sini Tuhan Kristen lebih dari satu. Lalu ketika Yesus sendiri berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Musa, yang dimana Musa Yesus alaihissalam meneruskan istafet kenabian tentang bagaimana Musa menyampaikan kepada kaumnya, sama seperti Yesus menyampaikan kepada kaumnya perihal yang sama, bahwasanya Tuhan itu satu, tidak ada dua, tidak ada tiga, dan tidak ada pangku-pangkuan seperti apa yang Bang Framing sampaikan. Bang siapa nih tadi? Aduh, ya itu. Oke, silakan. Masa Tuhan dipangku? Mangku anaknya. Anaknya masih kecil dipangku oleh Tuhan.
Oke, jadi ketika disebut jangan kamu anggap pangku-pangkuan seperti pacaran. Aduh, kita ini gimana sih? Kamu itu kalau udah kalau di pangku itu kan ditaruh di atas paha. dengar, kata pangku itu adalah bosom dalam bahasa Yunani diterjemahkan. Artinya itu adalah di dalam kekuasaan, di dalam ruang lingkup ilahi, di dalam keilahian. Jadi ketika disebut di bosom itu adalah di dalam ruang lingkup keilahian daripada Bapa itu, artinya keilahian yang tak terlihat, keilahian yang suaranya yang tidak pernah kamu dengar, keilahian yang wajah dan rupanya kamu tidak dengar, keilahian lingkup kehidupannya. Itulah yang dinyatakan oleh Yesus. Seperti yang ditanyakan oleh Thomas, dia jawab lagi, sudah sekian lama kamu bersama aku, akulah dia. Siapa dia itu? Itulah yang ditanyakan oleh Thomas. Siapa yang ditanyakan Thomas? Itulah yang diminta, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu dia. Jadi Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengambil rupa menjadi manusia. Itulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jangan diulang-ulang, Bang Framing. Apa tidak ada ayat lagi untuk membantah apa yang menjadi argumen kami umat Islam? Tidak perlulah diulang-ulang. Cukup tahu ketika Anda menyampaikan satu kali, kami pun dapat fahami, di mana kami pun mantan Kristen seperti Anda, Bang Framing. Kami tahu tentang bagaimana Anda menyampaikan dari ayat mana, bab berapa, nomor berapa, dengan siapa, itu pun kami tahu ketika Yesus itu bersoal jawab dengan siapa. Jadi tidak usah membawa narasi-narasi yang sudah disampaikan kembali. Sampaikan dari ayat per ayat. Mari kita buktikan jikalau memang Yesus itu Tuhan. Jadi jikalau ketika Anda mengatakan Tuhan itu pangku-pangkuan, maka Tuhan kalian pun akan banyak memangku Tuhan-Tuhan yang lain. Sebab apa? Ketika orang-orang Kristen itu meninggal ataupun mati, mereka akan berkata, semoga damai di pangkuan Bapa yang di sorga. Itu artinya di sana nanti akan bertumpuk-tumpuk susun gembung seperti ikan asin, yang dimana ikan asin itu akan disusun-susun, dan dimana Tuhan itu berpangku-pangkuan, bersusun-susun gembung. Oke, silakan. Itu nggak capek pangku-pangkuan tuh. Lama-lamanya itu kukling terus ini sudah kehabisan data. Inilah, kenapa kamu bilang pahami pangku-pangkuan bersusun-susun? Itulah sebuah analogi atau frasa bahasa yang bisa ditangkap dari kekuasaan Sang Ilahi yang suaranya kamu tidak pernah dengar. Jangan diulang-ulang lagi ya, biar saya nggak ulang lagi nih. Udah mengerti aja cepat-cepat, tobat dan dibaptis gitu. Dialah membuat frasa ini, kalimat ini, analogi ini, pemikiran ini untuk lebih gamblang dipahami, karena kata pangkuan itu adalah ruang lingkup keilahian yang ada pada Bapa itu sendiri, dinyatakan yang tak terlihat itu, dinyatakan yang suaranya yang tak kamu bisa dengar itu, itulah pada Yesus. Gitu Musa. Berarti nggak dipangku. Jadi keluarkan dalilnya biar seru. Jangan pula asumsi melulu dari tadi. Saya dari tadi mendengarkan diam saja. Tapi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan Kristen kita, ternyata segala sesuatu apa yang menjadi penyampaiannya itu adalah mengarang belaka. Tidak ada satupun ayat yang dapat membuktikan di mana Yesus itu adalah sang penguasa ataupun seorang Tuhan yang di mana dapat mampu memasukkan manusia ke dalam neraka maupun di dalam surga. Bukankah Yesus sendiri berkata, janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh jiwa dan raga dan mencampakkan dia ke dalam neraka. Yesus berkata, bukan takutlah kepadaku karena sebab aku dapat mencampakkan manusia ke dalam neraka dan aku dapat membunuh jiwa dan raga bagi manusia. Tidak. Tapi Yesus berkata, takutlah kepada Dia, bukan kepadaku. Oke, silakan. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-35, bahwa Dialah yang maha tinggi itu, yang mengambil rupa dari manusia. Dan ketika selama 9 bulan dalam kandungan Maria, maka dia lahir. Bahkan di Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan, telah lahir Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ketika Yusuf ragu untuk mempertahankan Maria menjadi istrinya,
karena Maria dalam keadaan mengandung. Malaikat sendiri lewat mimpi diberitahukan kepada Yusuf, jangan kamu ragu mengambil Maria, karena adapun anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan dari pangkuan. Artinya Yesus ini bukanlah manusia biasa, tetapi dia adalah Sang Ilahi yang menjadi Tuhan yang layak disembah. Itulah makanya dikatakan di dalam Matius pasal 1 ayat 18, dia adalah Immanuel, imanen, karena Allah yang transenden hanya dipahami oleh Islam. Allah yang maha besar, tak terpahami, tak terjangkau. Itulah teologi Islam. Tetapi bagi kami, Allah kami yang transenden itu sudah menjadi imanen, yaitu Immanuel yang ada pada Yesus, yang bisa kami raba, kami pegang. Dia nyata bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat, sanggup mengampuni dosa dan menebus kami dari setiap kesalahan untuk memberikan kami hidup yang kekal. Begitu Musa, lanjut. Oke, ketika Anda mengatakan bahwasanya Immanuel Tuhan bersama kita, itu dimaksudkan bahwasanya Yesus itu disertai Tuhan, di mana Yesus sendiri pernah mengaku bahwasanya Dia yang mengutus aku tidak akan pernah meninggalkan aku, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Itulah yang dikatakan Immanuel, bukanlah Yesus itu sendiri yang Immanuel. Jikalaulah Yesus itu adalah Immanuel itu sendiri, maka tidaklah mungkin Yesus akan berkata, hari ini aku serasa mau mati. Tidaklah mungkin Tuhan akan berkata demikian. Masa ia ada Tuhan berkata, hari ini aku serasa mau mati, maka berjaga-jagalah. Tidaklah mungkin. Sesungguhnya Allah itu ataupun Tuhan itu maha menjaga, bukan meminta dijaga. Dan Allah itu sesungguhnya maha memberi, bukan meminta, yang dimana Yesus itu meminta. Dan sesungguhnya Allah itu maha kuasa dan tidaklah maha lemah, yang dimana Yesus sendiri mengaku dirinya lemah. Dan sesungguhnya Allah itu maha tahu, yang dimana Yesus sendiri tidak mempunyai maha tahu, yang dimana tentang hari kiamat dia tidak tahu, dan tentang kematian dia takut, yang dimana tentang kapan musim buah pun dia tidak tahu. Oke, ketika Anda ngotot dengan ayat-ayat yang Anda buat sendiri, dengan narasi-narasi Anda tambah-tambahi, ketika Yesus itu dikatakan Tuhan, namun tidak seperti apa yang menjadi pengakuan Yesus itu sendiri, yang dimana Yesus adalah otoritas di dalam Bible itu sendiri. Ketika beliau menyampaikan dari segala sesuatu apa yang hendak disampaikan melalui risalahnya yang Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, Yesus hanya mengaku seorang hamba ataupun utusan, yang dimana orang-orang yang hidup sezamannya pun berkata bahwasanya Yesus ini adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Tidaklah mungkin ketika Bible itu diimani menjadi sebuah kitab suci, yang dimana seseorang yang hidup sezaman dengan Yesus, ketika Yesus bersoal jawab dengan seorang perempuan, lalu dia berkata di dalam Yohanes itu jelas di sana dikata, Tuhan, sekarang kami percaya bahwasanya engkau seorang nabi. Masa ia dari Tuhan? Dari Tuhan, orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus sendiri berkata, engkau Tuhan, sekarang kami percaya bahwasanya engkau adalah seorang nabi. Itu orang-orang yang hidup sezamannya mengatakan Yesus itu nabi, lalu datang orang-orang jauh setelah Yesus itu tidak ada, 2000 tahun kemudian mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, melampaui dari apa yang pernah diucapkan ataupun sesuatu yang pernah diketahui oleh orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus itu sendiri. Masa ia ada Tuhan tidak punya timba? Masa ia ada Tuhan dikata sekarang wahai Tuhan, sekarang aku percaya bahwasanya engkau adalah seorang nabi? Kan kocluk itu namanya, koplak namanya. Oke, monggo silakan. Dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 dikatakan, seorang tidaklah lebih tinggi seorang tuan dengan hamba. Demikianlah juga tidaklah lebih tinggi pengutus dengan yang diutus. Artinya, Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 ini menjelaskan bahwa antara tuan dan hamba tidak lebih tinggi sebagai contoh analogi. Demikian juga hanya pengutus dengan yang diutus tidaklah lebih tinggi.
Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Allah kalau kalian sebut sebagai pengutus dan Yesus yang kalian percayai sebagai yang diutus, itu memang dikatakan dalam Alkitab. Tetapi justru Yesus mengatakan Allah dengan Yesus itu tidaklah lebih tinggi. Mereka equal, artinya sama. Nah, hal yang sama juga disebut di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Akan Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Kamu mengenal Theos atau Yahweh, bukan Allah SWT orang Islam yang maksud di situ ya. Tetapi kamu mengenal Allah yang kamu kenal itu dan mengenal Yesus satu-satunya. Nah, artinya kedudukan Allah dengan Yesus dikasih tahu oleh Yesus itu punya hubungan equal. Tidak bisa dibedakan. Karena kalau kita mau memiliki hidup yang kekal, harus mengenal Yahweh itu benar. Tetapi satu-satunya juga yang harus kita kenal adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Artinya Yesus ini menjamin sebagai hidup kekal bagi manusia. Jadi bagi kalian yang ada di Komal ini dan netizen-netizen, jikalau kalian mau memiliki hidup yang kekal, kalian harus menyembah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia adalah Tuhan. Tuhan artinya kepadanya kita mengabdi. Tuhan artinya kepadanya kita minta petunjuk agar Tuhan kita ini membuat kita sebagai hamba-hambanya, orang yang mengabdi, diselamatkan kepada hidup yang kekal. Begitu, lanjut. Oke, nah, tadi Bang Framing membawa ayat Yohanes 13:16. Sesungguhnya Anda bunuh diri di sini. Yang dimana Yesus sendiri mengaku seorang utusan tidaklah lebih tinggi dari yang mengutus dan seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Itu tandanya. Apa itu artinya? Bahwasanya Yesus mengaku hanyalah seorang hamba, bukanlah seorang pengutus. Yang dimana Yesus sendiri hanya mengaku seorang nabi dan tidak pernah sekalipun terlontar dari lisannya, sekalipun pada murid-muridnya ataupun pada orang-orang yang hidup sezamannya, bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Tidak pernah itu terjadi. Bahkan di dalam perjanjian lama pun jelas di sana dikatakan bahwasanya Tuhan itu bukan manusia dan juga bukan anak manusia, yang dimana Yesus ini adalah seorang anak manusia dan anak dari ibunda Maria, yang dimana Maria itu adalah seorang manusia, Bang Framing. Lalu dikata tidak seorang pun yang akan datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yesus hanyalah jalan. Oleh karena apa? Memang semua nabi itu adalah jalan menuju keselamatan, jalan menuju Allah, yang dimana mereka tidak pernah mengaku dirinya Allah, dan tidak ada satupun orang-orang yang hidup sezamannya menyembah Yesus sebagai jalan. Tidak pernah, dan tidak akan pernah ada orang yang waras akan menyembah jalan, tapi orang yang waras akan menyembah apa yang menjadi tujuan, bukan menyembah jalan, Bang Framing. Ketika Anda membawa ayat-ayat dari tadi, saya sebenarnya mau tertawa ya. Walaupun untung saya ini agak gagap. Kalau seandainya saya tidak gagap, mungkin Anda ini waduh tidak dapat nampak muka, mungkin Anda lepas celana itu. Untung saja lawan debat Anda kali ini seorang yang gagap. Seandainya saya dapat lancar berbicara, mungkin Anda nangis, Bang Framing. Baik, ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, 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 jikalau memang Yesus itu Tuhan, tentu Dia akan memberikan segala sesuatu apa yang manusia pinta. Namun tidak bagi Yesus, yang dimana Yesus sendiri ketika didatangi seorang ibu untuk memintakan bagi kedua anaknya untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya, Yesus menjawab, aku tidak berhak memberikannya, hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang Ia kehendakinya. Jikalaulah memang Yesus itu Tuhan, maka Dia akan memberikan, maka Dia akan mampu memberikan dari segala sesuatu apa yang manusia pinta. Betul, Bang Framing, ya kan? Nah, ketika Anda ngotot dengan hal itu, lalu Anda melemah dengan berkata
Kalau tidak percaya ya sudah, lalu mengatakan bahwasanya kami umat Islam wajib menyembah Yesus, Anda perintahkan untuk menyembah Yesus, itu tandanya dari sini Anda sudah menunjukkan kelemahan yang sesungguhnya Anda tidaklah tahu dalil-dalil, Anda tidak tahu isi kitab, Anda hanya mengimani dari segala sesuatu apa yang Anda dengar melalui para pendeta, dan doktrin itu ditancapkan ke dalam hati Anda tanpa dengan dasar-dasar yang mutlak dari kitab suci, melainkan dari hawa nafsu kalian itu sendiri. Oke, lanjut Bang Framing. Oke, di dalam